Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam rangka kegiatan yang baik ini. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah semoga kiranya pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, pertemuan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya bersama para nabi dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada di pembahasan yang sama seperti sebelumnya, mencoba mengambil beberapa pelajaran dan nasihat dari hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar di dalam madhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi, yang berjumlah kurang lebih 42 hadis pokok di dalam agama Islam. Dan kita masih berada di hadis yang kedua, hadis yang lumayan panjang, hadis yang datang dari Umar bin Khattab. Ada baiknya kita ulangi kembali pembacaan hadisnya, di mana Umar menceritakan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum id tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab wa shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad. Diceritakan oleh Umar bin Khattab, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki, yang mana lelaki ini berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat padanya tanda-tanda baru selesai melakukan perjalanan. Biasanya kalau di masa dahulu itu perjalanannya kan berjalan kaki atau naik kuda, nggak seperti kita sekarang ini naik bus, naik pesawat, ya. Tetap terjaga kerapian. Kalau di masa dahulu orang yang melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh, apalagi di padang pasir, itu terlihat tanda-tanda baru selesai melakukan perjalanan. Namun ini tidak. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak pula ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia datang masuk ke dalam perkumpulan kami, dia duduk tepat di depan Nabi. Bahkan tidak hanya itu, fa asnada rukbataihi ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, begitu dekat. Lalu dia letakkan tangannya di atas pahanya, lalu dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepada kami apa itu agama Islam.
Maka Rasulullah pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Engkau mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan serta engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Dijawab oleh Nabi dengan 5 hal yang kita kenal sebagai rukun Islam. Kemudian setelah itu kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu qala sadaqta. Orang tadi yang bertanya tadi, setelah Nabi jawab, dia mengatakan benar kamu. Lalu kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami merasa heran dengan dia ini. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu setelah itu dia mengatakan, fa'akhbirni anil iman. Tolong beritahukan kepada aku apa itu iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lagi-lagi orang itu mengatakan, sodaqta, kamu benar. Dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Lalu Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak mampu, dan memang benar tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu melihat Allah di dunia ini. Adapun di akhirat, mungkin saja. Kalau engkau tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah Ta'ala melihat engkau. Lalu orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepada aku wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Lalu kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Lalu kata orang tersebut, fa akhbirni an amaratiha. Tolong beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya lihat yatatawaluna fil bunyan. Tanda dekatnya hari kiamat adalah di mana seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan juga engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, ya, orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, artinya orang yang miskin, yang kerjaannya adalah menggembalakan kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya. Kemudian setelah itu, summa intalaqa. Setelah mendapatkan jawaban dari Nabi, orang itu pun pergi. Aku terdiam beberapa saat, kata Umar. Setelah itu Nabi bertanya kepada aku, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang datang bertanya tadi? Lalu kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini kata para ulama adalah suatu etika ketika kita dijawab tentang sesuatu dan kita tidak mengetahui jawabannya. Maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah. Kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kalau masa Nabi SAW hidup, maka kita tambahkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, maka sebagian para ulama mengatakan kita mencukupkan hanya dengan Allahu a'lam saja. Walaupun kalau kita ingin mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam juga tidak masalah. Kecuali kalau yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang kejadian yang terjadi di masa akan datang. Misal kita ditanya apakah besok hujan, maka kita jawab Allahu a'lam saja. Jangan kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tidak. Karena Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Rasul tidak tahu apakah besok terjadi hujan ataukah tidak. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu mendengar jawaban Umar, Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yaitu yang tadi datang bertanya itu adalah Jibril yang ingin mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dari hadis ini di pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan sejumlah faidah yang sangat menarik. Namun di pembahasan kali ini dan beberapa pembahasan berikutnya, kita akan mencoba untuk membahas secara terperinci hal-hal yang berkaitan tentang pertanyaan yang kedua. Di mana orang tersebut bertanya kepada Nabi, pertanyaan pertama adalah tentang Islam. Lalu Nabi jawab dengan 5 rukun Islam. Dan insya Allah terkait 5 rukun Islam ini akan kita jelaskan ketika kita nanti melewati hadis yang ketiga. Karena di hadis yang ketiga, penyebutan 5 rukun Islam ini juga terulang. Adapun pertanyaan yang kedua adalah, fa akhbirni anil iman. Beritahukan kepada aku iman. Lalu Nabi menjawab dengan 6 hal yang kita kenal sebagai apa ini? Arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan pembahasan tentang rukun iman ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Karena mengingat iman itu adalah hal yang menjadi penentu benarnya seseorang di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah penentu kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi seorang hamba. Tanpa iman, jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan bermanfaat, sia-sia. Tanpa apa? Keimanan. Ya. Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, barang siapa saja yang melakukan amalan soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Disyaratkan apa? Keimanan. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang terbaik di kehidupan dunia, dan kami akan memberikan balasan yang terbaik pula untuknya di kehidupan akhirat. Baik. Insya Allah kita akan menyebutkan satu persatu terkait rukun iman ini. Nah, yang pertama dari rukun iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi mengatakan, antu'mina billah. Iman itu adalah yang pertama sekali engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyinggung terkait iman kepada Allah Azza wa Jalla, jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami bahwa ada beberapa kaidah dasar terkait rukun iman yang harus kita pahami, yang telah dijelaskan oleh para ulama tentunya. Yang pertama, bahwa beriman kepada seluruh rukun iman itu merupakan suatu hal yang sifatnya harus. Beriman kepada seluruh rukun iman itu adalah hal yang sifatnya harus. Artinya apa? Siapa saja yang mengingkari satu saja dari 6 rukun iman, maka dia teranggap mengingkari semua rukun iman. Misal, ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, namun dia nggak beriman dengan takdir. Maka orang tersebut teranggap tidak beriman kepada seluruh rukun-rukun iman. Atau misalnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada malaikat, tapi dia tidak beriman kepada hari kebangkitan. Maka dia juga teranggap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang rukun-rukun iman sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di berbagai ayat Allah mengatakan, di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Allah mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah mengatakan, amanar rasul, Rasul telah beriman bima unzila ilaihi min rabbi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, itu kepada Al-Quran. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman kepadanya. Kullun amana billah, semua itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya,
beriman kepada rasul-rasulnya, dan kami tidak membedakan seorang pun dari kalangan rasul. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami hanya mengharapkan ampunan Engkau wahai Rabb kami, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali kami. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Di mana Allah mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu sekedar kalian memalingkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Bukan hanya itu. Kebaikan itu adalah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para nabi. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Di dalam ayat ini Allah sebutkan 5 rukun iman. Adapun rukun iman yang ke-6, masalah takdir, sebagian para ulama memasukkan dia bahwa iman kepada takdir itu masuk cakupannya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena iman kepada takdir itu hakikatnya dia beriman kepada ilmu dan kudrahnya Allah. Sebagaimana dia akan kita lewati di pembahasan iman terhadap takdir. Jadi ini kaidah yang pertama, jemaah. Beriman kepada seluruh rukun iman itu adalah hal yang sifatnya wajib. Tidak boleh kita beriman kepada sebagiannya saja. Kalau ada yang beriman hanya kepada sebagiannya saja, maka dia telah teranggap tidak beriman kepada keseluruhannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya dia hanya beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, tapi dia mengingkari takdir. Maka dia digolongkan sebagai orang yang kufur kepada semuanya. Dan dia termasuk orang yang kafir. Ya, di antara dalilnya adalah hadis yang sedang kita baca ini. Ya, telah kita sebutkan bagaimana kelanjutan atau redaksi lengkap dari hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Ya'mar, di mana beliau mengatakan karena awwala man qala fil qadari bil Basra Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama sekali menyimpang di dalam pembahasan takdir di daerah Basra itu adalah seorang lelaki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Jadi manusia yang pertama sekali dari kalangan umat ini yang menyimpang di dalam pembahasan takdir adalah seorang lelaki yang tinggal di Basra bernama siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Di mana diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamirain." Aku bersama temanku, sahibku, Humaid ibn Abu Abdurrahman ibn Abdurrahman al-Himyari, kami berdua pergi ke Mekah, ingin berhaji ataukah umrah. Faqulna, lalu kami mengatakan, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Andai kita ketemu dengan para sahabat Nabi nantinya, kita akan mengadukan apa yang mereka ucapkan tentang permasalahan takdir. Artinya mereka ingin mengadu kepada para sahabat Nabi. Iya. Lalu kata beliau, fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjid. Allah berikan kepada kami taufik bertemu dengan sahabat Abdullah ibni Umar, yang pada waktu itu dia hendak masuk ke dalam masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibihi ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Lalu kami pun mendatangi Abdullah bin Umar, salah seorang di antara kami sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Berdua kami pepet dia. Fadhanantu anna sahibi saya kilul kalam ilayya. Dan aku menduga, pengumuman apa itu? Baik, kata beliau, dan aku menduga bahwa sahabatku itu sudah mewakilkan pembicaraan kepada aku. Lalu Yahya bin Ya'mar pun mengatakan, menceritakan kepada Abdullah ibni Umar, beliau mengatakan, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Sungguh telah ada orang-orang di tempat kami yang mereka ini membaca Al-Qur'an. Wa yatafakkaruna al-ilm wa dzakara min sya'nihim annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf. Kata beliau,
Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di negeri kami sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran, mendalami ilmu. Ya. Namun mereka itu mengingkari takdir. Di mana mereka mengatakan al-amra unuf. Perkara itu baru diketahui oleh Allah setelah terjadi. Ini keyakinan mereka. Dan ini adalah keyakinan yang keliru. Kita ketemu, kumpul di sini hari ini, di sore hari ini. Allah tahu ketika sudah terjadi, kata mereka. Sebelumnya Allah nggak tahu. Apa yang mereka ingkari ini? Ilmu Allah Azza wa Jalla yang berkaitan tentang takdir. Keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, itu semua telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Diketahui oleh Allah. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, Allah juga tahu. Bukan hanya yang mungkin terjadi. Sesuatu yang mustahil terjadi, andai terjadi, Allah juga tahu. Begitu luar biasanya ilmu Allah. Ketika orang-orang kafir dimasukkan nanti ke dalam neraka, mereka meminta supaya dikembalikan ke dunia. Mereka berjanji kalau dikembalikan ke dunia, kami akan beriman, kata mereka. Ya. Lalu kata Allah, "La ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahu lakadzibun." Kalau mereka yang di neraka ini dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Mereka tetap berbuat kufur. Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang pendusta, kata Allah. Jadi Allah tahu, mungkin nggak penghuni neraka dikembalikan ke dunia? Tidak mungkin. Tapi andai kata terjadi itu, Allah tahu. Begitulah hati itu kalau sudah ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Jangankan ayat-ayat Al-Quran, jangankan hadis Nabi. Neraka saja sudah ditampakkan di hadapan mereka, tetap juga nggak beriman. Subhanallah. Hidayah dari Allah. Nah, dia berpendapat demikian. Artinya dia mengingkari pembahasan takdir nih. Iman kepada Allah dia imani. Iman kepada kitab-kitab, malaikat, rasul, hari akhir dia imani. Tapi takdir dia ingkari. Lalu kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Nanti kamu kalau pulang kampung ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang mereka mengingkari takdir itu, beritahukan mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka juga bukan golongan saya. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi zat yang dengannya Abdullah bin Umar itu bersumpah. Lau anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ini dia syahidnya. Kata Abdullah bin Umar, kasih tahu sama mereka, andai salah seorang di antara mereka itu punya emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, Allah nggak akan terima itu. Allah tidak akan terima sampai dia benar-benar beriman kepada takdir. Artinya kalau infak tidak diterima oleh Allah itu artinya apa jemaah? Kafir. Sebagaimana Allah katakan, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Tidak ada yang membuat infak yang mereka keluarkan itu tidak diterima oleh Allah melainkan karena kekafiran mereka. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Umar di sini. Dengan jelihnya beliau mengatakan bahwa siapa saja yang mengingkari takdir, iman kepada takdir, maka dia telah kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa iman kepada keseluruhan rukun iman itu adalah hal yang harus jemaah. Tidak boleh hanya kepada sebagiannya saja. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah masing-masing dari rukun iman itu juga harus diimani secara sempurna dan secara utuh. Masing-masing dari rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para kitab, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, itu harus diimani secara sempurna. Tidak secara parsial, sebagian saja. Kalau dia hanya beriman kepada sebagian, maka tidak sah. Seperti contoh apa misalnya jamaah yang dimuliakan Allah? Beriman kepada kitab-kitab. Ya. Beriman kepada kitab-kitab itu mencakup
dia beriman kepada seluruh kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Dia beriman Allah pernah menurunkan Taurat. Dia beriman Allah pernah menurunkan Injil. Allah pernah menurunkan Suhuf Ibrahim wa Musa. Allah pernah menurunkan Zabur. Dan Allah juga menurunkan Al-Quran. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Hanya saja kitab yang masih terjaga keabsahannya sampai hari ini hanyalah Al-Quranul Karim. Adapun Taurat, Injil, Zabur itu sudah mengalami perubahan. Ini harus diimani. Makanya ketika orang-orang Yahudi yang mereka itu hanya beriman kepada Taurat dan mengingkari Injil dan Al-Quran, apa hukum yang diberikan kepada mereka ini? Kafir. Demikian jemaah. Jadi untuk mengimani masing-masing dari rukun iman itu harus diimani secara keseluruhan. Begitu juga misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka beriman kepada Rasul-Rasul yang lain. Tapi Rasul Nabi Muhammad diingkari sama mereka. Apa hukumnya? Kafir jamaah. Orang Yahudi beriman kepada para Nabi. Orang Nasrani juga beriman. Tapi ketika mereka mengingkari satu Nabi saja, itu seakan-akan teranggap mengingkari seluruh para Nabi. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mengingkari para Rasul. Ini lihat. Padahal kaum Nabi Nuh yang diutus kepada mereka baru seorang Rasul ini. Nabi Nuh, bahkan belum ada Rasul sebelumnya. Karena sebagaimana kita sebutkan, Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Adapun Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Para ulama sepakat beda antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, tapi kalau Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Nah, mereka hanya mengingkari Nabi Nuh. Belum ada para Rasul setelahnya, sebelumnya. Tapi ketika mereka mengingkari satu saja, apa kata Allah? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mengingkari seluruh para Rasul. Begitu juga halnya orang-orang ketika beriman kepada Allah. Hanya beriman terkait masalah rububiyahnya Allah saja. Sebagaimana yang datang penjelasannya. Hanya beriman terkait rububiyahnya Allah. Masalah uluhiyahnya Allah tidak diimani. Seperti orang-orang musyrikin Arab. Yang mereka mengimani orang-orang Arab. Orang-orang kafir Arab itu jamaah. Jangan dikira mereka tidak mengimani Allah yang mencipta. Mereka mengimani. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini diyakini sama mereka. Mereka imani ini. Tapi ketika mereka mengingkari dari segi yang lain, yaitu keesaan Allah di dalam peribadahan, di mana mereka beranggapan bahwa ibadah ini tidak hanya mesti diberikan kepada Allah. Boleh juga diberikan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Lata, Uzza, Mana. Ya. Maka apa yang diberikan hukum kepada mereka? Mereka dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang musyrik. Sebagai orang kafir. Ini kaidah yang kedua. Bahwa masing-masing dari rukun iman itu harus diimani secara sempurna dan utuh. Inilah pentingnya kita mempelajari pembahasan ini nantinya. Kaidah lainnya jamaah. Beriman kepada rukun-rukun iman itu harus sesuai dengan dalil dan syariat. Tidak boleh kita mengimaninya sesuai dengan hawa nafsu kita. Atau kita mengadang-adakan, apa istilahnya? Ya kita buat model imannya ala-ala kita. Tidak bisa seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Seperti apa misalnya? Ya seperti kita beriman kepada Al-Quran misalnya. Di antara bentuk keimanan kita kepada Al-Quran yang telah dijelaskan di dalam dalil adalah kita meyakini Al-Quran itu benar-benar terjaga dari sedikit pun penyimpangan. Itu terjaga dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Ini keyakinan kita sesuai dengan dalil terkait Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah sejak diturunkan sampai kapan? Hari kiamat.
Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang mencoba ingin memalsukan Al-Quran pasti ketahuan, ya kan? Ada saja orang-orang yang ingin mencoba memalsukan Al-Quran, menambah satu huruf atau mengubah satu huruf di dalam Al-Quran, pasti bakalan ketahuan. Pasti ketahuan. Karena Allah yang menjaga. Nah, berbeda dengan seperti sebagian orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah mengalami distorsi, sudah terjadi perubahan padanya. Ini keyakinan orang-orang Syiah. Makanya orang-orang Syiah itu mereka nggak pakai Al-Quran kita. Mereka punya Al-Quran sendiri yang lebih banyak juznya, 60 juz, ada yang 40 juz. Karena mereka berkeyakinan Al-Quran ini sudah terjadi perubahan. Nah, ini namanya meskipun mereka mengaku iman kepada Al-Quran, tapi bentuk berimannya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, bukan sesuai dengan dalil. Kalau kita benar beriman kepada Al-Quran, dalil mengatakan bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, beriman terkait iman kepada para malaikat. Kita harus mengimami tentang sifat-sifat malaikat, tentang adanya mereka, bahwa mereka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, dan mereka memiliki itu sifat-sifat. Di antara sifat mereka ada yang memiliki sayap. Ini harus kita yakini seperti ini, karena ini sesuai dengan dalil. Tidak seperti orang-orang filsafat yang mereka mengatakan malaikat itu hanyalah bisikan jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Itu namanya malaikat. Bisikan-bisikan jiwa yang mengajak kita kepada kebaikan. Atau ada pula di antara mereka yang meyakini malaikat itu tidak bersayap. Atau ada pula di antara mereka yang mereka meyakini malaikat bersayap, tapi digambarkan seperti apa istilahnya? Perempuan, ya. Perempuan atau terkadang bentuknya kuda yang bersayap, itu malaikat. Ini tidak boleh seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Bentuk keimanan kepada malaikat itu harus sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan. Allah telah jelaskan kepada kita bagaimana sifat mereka harus kita imani. Begitu juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beriman bahwa Allah Azza wa Jalla adalah sebagai zat yang mencipta. Bahwa segala sesuatu yang ada itu adalah ciptaan Allah setelah sebelumnya tidak ada. Kan ini keyakinan kita nih. Bahwa kita semuanya, alam semesta ini dahulunya tidak ada lalu dicipta oleh Allah. Sebagian orang, khususnya orang-orang filsafat, yang mereka mengatakan bahwa alam semesta ini bersifat qadim, azali. Bersamaan dengan azalinya Allah. Artinya apa? Alam semesta ini memang sudah ada. Tidak pernah tidak ada. Memang sudah ada. Dari dulu-dulunya sudah ada. Ya. Bukan sebelumnya tidak ada lalu Allah ciptakan. Mereka mengatakan sudah ada memang. Adanya Allah sudah ada, sudah alam semesta kata mereka. Nah, ini juga namanya beriman sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian jemaah. Atau misalnya beriman kepada para nabi. Mereka beriman kepada para nabi. Tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh dalil. Di mana mereka mengkultuskan nabi tersebut. Kita beriman kepada para nabi bahwa mereka adalah utusan Allah. Tapi di samping itu, kita juga meyakini bahwa mereka adalah manusia biasa. Iya kan? Tidak boleh kita mengangkat derajat mereka melebihi hal yang seharusnya. Sehingga kita mengkultuskan mereka, kita berdoa sama mereka, mintanya sama nabi. Nggak boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini namanya kita beriman sama mereka tidak sesuai dengan dalil. Ya. Oleh karena itu tatkala ada sebagian orang yang sudah mulai berlebihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la taturuni kama aturatin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Kata Nabi, janganlah kalian berlebihan kepada aku. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat, Nabi katakan, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan kalian berlebihan kepada aku seperti orang Nasrani yang berlebihan kepada Isa. Jangan. Aku ini hamba dan Rasul. Apa maksudnya hamba? Aku ini hamba adalah manusia biasa sama seperti kalian, tidak berhak disembah. Aku adalah Rasulnya, maksudnya apa? Aku adalah utusan Allah, jangan kalian dustakan. Jadi harus seimbang, sesuai dengan dalil. Kita mengimani Nabi sebagai utusan Allah, tapi di samping itu dalil juga memerintahkan kita untuk meyakini bahwa Nabi adalah manusia biasa yang tidak berhak untuk kita sembah. Ya, dan inilah bentuk menghargai Nabi. Kita tidak berlebihan kepada dia.
Justru kalau kita berlebihan kepada Nabi, kita meminta sama Nabi, datang ke kuburan Nabi, berdoa kepada Nabi, ini justru kita tidak menghargai syariat yang telah dibawa oleh Nabi. Iya. Karena Nabi sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada siapa jamaah? Hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau hendak meminta, maka minta langsung sama Allah. Nabi nggak pernah mengajarkan para sahabatnya, kalau kalian minta, minta sama saya, bilang sama saya, biar saya kabulkan. Nggak pernah jemaah. Nabi nggak pernah menyuruh sahabatnya kalau mau salaman itu harus ditundukkan tangannya, cium tangan, sampai sujud-sujud gitu, sampai bungkuk-bungkuk. Nggak pernah. Jadi nggak berlebihan begitu jemaah. Nah, itu namanya kita beriman sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh dalil. Tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Baik, ini dia 3 kaidah pokok terkait tentang dasar-dasar keimanan. Sekarang kita akan masuk ke rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa iman kepada Allah Azza wa Jalla ini dibangun di atas 2 rukun. Rukun yang pertama adalah meyakini wujud Allah. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Tidak seperti kaum ateis yang mereka tidak meyakini adanya Allah. Jadi kita harus meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi setelah kita meyakini adanya Allah, rukun yang kedua adalah kita harus mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah. Ya. Dan lawan dari tauhid itu adalah syirik, yang artinya menyekutukan Allah. Tanpa 2 hal ini tidak akan benar iman seseorang kepada Allah. Kalau dia misalnya tidak meyakini adanya Allah, maka tidak dikatakan dia beriman kepada Allah. Karena hilang 1 rukun. Atau yang kedua, dia meyakini adanya Allah, tapi dia menyekutukan Allah. Maka tetap dia dikatakan belum beriman kepada Allah. Karena hilang rukun yang kedua. Jadi harus ada 2 rukun. Dia meyakini adanya Allah dan dia mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah, timbul pertanyaan, dia mengesahkan Allah dalam hal apa ini? Nah, disinilah para ulama menjelaskan dia mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah adalah hal-hal yang berkaitan tentang perbuatan Allah. Yang kedua, dia wajib mengesahkan Allah dalam hal uluhiyahnya Allah, dalam hal ibadah. Di mana setiap ibadah yang dia lakukan hanya dia berikan kepada Allah. Salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, rasa takut hanya untuk Allah, ketergantungan hati hanya untuk Allah. Nah, ini namanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Yang ketiga adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah yang tidak seorang hamba pun yang berserikat dengan Allah di dalam hakikat nama dan sifat tersebut. Dalam 3 hal tadi. Ya. Jelas ya jemaah? Nah, baik. Mungkin ada yang bertanya, mana asalnya? Kenapa kita harus membagi pembahasan mentauhidkan Allah itu menjadi 3 hal? Kita wajib mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan nama-nama dan sifat Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, perlu dipahami bahwa pada prinsipnya, pada asalnya, tauhid itu tidaklah terbagi. Dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Pada asalnya demikian. Rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat Allah, itu adalah satu kesatuan yang tidak dibagi-bagi. Tidak bisa dibagi. Hanya saja orang-orang musyriklah yang pertama sekali membagi-baginya. Orang musyriklah yang pertama sekali membagi antara, membeda-bedakan antara tauhid rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla pun menurunkan ayat untuk dalam rangka membantah mereka.
Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka juga berbuat kesyirikan. Artinya apa? Allah di satu sisi mengatakan mereka itu beriman. Di sisi yang lain Allah mengatakan mereka musyrik. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa mereka itu beriman kepada Allah dalam hal rububiyahnya Allah saja ternyata. Ini sebagaimana nanti akan kita sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Arab itu beriman tentang rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka beriman. Illa wahum musyrikun. Kecuali mereka juga ternyata melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Dalam hal peribadahan. Jadi sudah dibagi-bagi sama mereka. Masalah rububiyah mereka beriman. Masalah ilahi uluhiyah mereka tidak beriman. Sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat untuk membantah mereka. Untuk membantah mereka. Jadi ini hal yang penting untuk kita pahami karena ada sebagian orang ya yang mereka menolak pembagian tauhid itu menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa? Karena kata mereka ini sama seperti akidahnya Trinitas. Akidah siapa? Trinitas. Orang-orang Nasrani kata mereka. Karena orang-orang Nasrani meyakini apa jamaah? Adanya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sehingga mereka tolak orang-orang yang membagi tauhid menjadi 3. Maka kita jawab jamaah yang dimuliakan Allah. Tentu ini hal yang berbeda sekali. Tentu hal yang berbeda. Orang-orang Nasrani memang mereka meyakini ada 3 Tuhan. Adapun para ulama yang membagi tauhid menjadi 3 dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mereka meyakini Tuhan itu 1. Iya kan? Cuma kita wajib mengesahkan Tuhan yang 1 itu di dalam hal 3 hal tadi. Kita wajib mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Allah satu-satunya zat yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini. Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan Allah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kalau ada yang menolak pembagian ini, maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Bahwa pembagian ini, yang pertama sekali diadakan hanyalah sebagai sarana pembelajaran. Sebagai apa? Sarana pembelajaran. Yang ini sudah disimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Bahwa keimanan kepada Allah itu tidak lepas dari 3 hal ini. Ya. Sebagaimana munculnya hukum di dalam Islam, bahwa hukum Islam itu ada 5 ya kan? Ada wajib, mustahab, makruh, haram, dan mubah. Ini kan dimunculkan, ini tidak ada pembagian di zaman Nabi. Cuma dimunculkan oleh para ulama sebagai apa nih? Metode pembelajaran. Dan itu berdasarkan survei dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Ternyata hukum di dalam syariat itu nggak lepas dari 5 hal ini. Nah, begitu juga dalam hal ini, setelah para ulama kita melihat seluruh dalil-dalil yang ada, mereka mendapati bahwa di dalam mengesahkan Allah Azza wa Jalla itu tidak lepas dari 3 hal ini. Jadi walaupun dia tidak ada pembagiannya di masa para sahabat, di masa Nabi, tapi andai para sahabat itu ditanya, apakah mereka beriman Allah yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, beriman nggak mereka? Beriman. Berarti ini terkait apa ini? Rububiyah. Kalau ditanya para sahabat lagi, apakah mereka itu beriman bahwa Allah satu-satunya berhak, yang zat yang berhak untuk diibadahi? Beriman nggak mereka ini? Beriman. Berarti ini berkaitan dengan apa? Uluhiyah. Kalau para sahabat ditanya lagi, apakah mereka itu beriman tentang Allah memiliki nama-nama dan sifat yang maha sempurna? Jawabannya beriman. Berarti apa ini jemaah? Nama-nama dan sifat. Berarti tidak lepas dari 3 hal ini. Sama seperti yang diyakini oleh para sahabat. Alasan lainnya kenapa pembagian ini dimunculkan, jawabannya adalah untuk menghilangkan penyimpangan. Karena memang nyatanya ada sebagian orang yang mereka hanya beriman pada sebagian saja. Masalah seperti orang-orang musyrikin Arab yang mereka beriman dalam hal rububiyah saja, tapi mereka tidak beriman dalam hal uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun."
Mereka disebut oleh Allah sebagai apa jemaah? Orang-orang musyrik. Padahal di berbagai ayat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa mereka ini beriman terhadap rububiyah Allah. Allah mengatakan, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa yang mencipta langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah yang menciptakan itu semua. Baik. Nah, jadi di pembahasan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, telah kita sebutkan bahwa kita wajib mengesahkan Allah di dalam 3 hal. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah apa itu jamaah yang dimuliakan Allah? Rububiyah itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang perbuatan Allah. Dan rububiyah ini intinya ada 3 hal. Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang bersendirian di dalam hal itu. Ini yang harus kita yakini. Bahwa Allah satu-satunya zat yang mencipta. Tidak ada seorang pun pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah adalah satu-satunya yang mencipta. Ini diriwayatkan di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakannya. Dan juga Allah mengatakan, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Ini konteksnya pertanyaan dalam rangka mengingkari bahwa tidak ada seorang pun yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya jemaah? Baik. Yang kedua, terkait rububiyah ini adalah kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal itu yang maha memiliki. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu hanyalah milik Allah. Tidak ada seorang pun yang memilikinya selain Allah. Sehingga ini nanti memberikan konsekuensi jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita hendak meminta, mintanya sama siapa? Sama Allah. Karena Allah yang punya. Ini pentingnya memahami hal ini. Ketika kita beriman, pembahasan rububiyah, kita mengimani Allah satu-satunya zat yang memiliki alam semesta. Berarti apa nanti? Konsekuensinya, kelazimannya adalah kita meminta hanya kepada Allah. Iya enggak? Karena kan suatu hal yang tidak logis kalau kita meminta kepada zat yang tidak memiliki. Benar tidak jemaah? Kita tahu ini orang nggak punya. Lalu kita minta. Itu kan nggak masuk akal. Kita meminta kepada orang karena kita tahu dia punya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini hanya milik Allah, maka mintanya sama siapa? Sama Allah. Siapapun selain Allah itu nggak punya. Ada malaikat katanya yang bertugas menurunkan hujan. Hujan itu milik siapa jemaah? Hah? Allah. Berarti kalau kita mau minta hujan, mintanya sama malaikat atau sama Allah? Sama siapa jemaah? Sama Allah. Boleh nggak meminta kepada malaikat? Nggak boleh, karena hujan itu bukan milik malaikat. Iya, milik Allah. Rezeki milik siapa? Allah. Berarti kalau kita minta rezeki, mintanya sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun itu jemaah. Syafaat milik siapa jemaah? Milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Berarti kalau kita minta syafaat, mau syafaat Nabi, syafaat orang soleh, itu mintanya siapa? Sama Nabi mintanya? Nggak boleh jemaah. Mintanya sama Allah. Ini dia. Kelaziman dari kita mengimani bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang bersendirian di dalam hal al-mulk, kepemilikan. Di antara dalilnya Allah Ta'ala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang di tangannya adalah seluruh kekuasaan, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Hanya milik Allah lah kekuasaan, kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Baik. Jadi oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah ayat Allah menurunkan sebuah ayat, tepatnya di dalam surat As-Saba ayat yang ke-22 hingga 23. Ayat ini kata para ulama sebagai bantahan untuk mereka-mereka yang berdoa, meminta, berharap kepada selain Allah. Maka di dalam ayat ini Allah bantah mereka sampai ke akar-akarnya. Apa kata Allah? Allah mengatakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah." Allah mengatakan, katakanlah, panggillah mereka-mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain daripada Allah. Allah katakan nih kepada orang-orang yang berdoa sama selain Allah, yang mereka masih datang ke kuburan minta kepada orang-orang yang di kuburan, katakan, kata Allah, panggil orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Apa kata Allah? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ketahuilah, mereka itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, walaupun sebesar biji yang sangat kecil di langit dan di dunia. Mereka nggak punya. Berarti kalau nggak punya, layak nggak diminta? Nggak layak lah. Masa kita minta kepada orang yang nggak punya? Ya nggak? Apalagi, maaf cakapnya, orang sudah meninggal, jemaah. Orang yang sudah meninggal, sesoleh apapun dia udah nggak bisa lagi berdoa sama Allah. Kita yang hidup inilah yang masih mampu kuat mengangkat kedua tangan kita, sholat, sujud kepada Allah. Hal yang tidak logis ketika kita yang masih hidup, masih kuat, masih sehat, datang ke kuburan, malah minta sama orang yang di kuburan. Dengan dalil yang di kuburan orang soleh. Padahal Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, terputus seluruh amalannya, udah putus. Doa sama Allah nggak bisa lagi, dia sholat nggak bisa lagi. Ya, kita yang hidup ini yang bisa doa sama Allah. Jadi Allah katakan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu nggak punya sesuatu apapun, kekuasaan di langit dan di bumi, walaupun sebesar biji dzarrah. Baik, ini yang pertama. Mungkin kalau dibilang seperti ini sama mereka, mereka akan menjawab, iya memang nggak punya. Tapi kan ini orang-orang soleh ini, yang telah diberikan oleh Allah kekuasaan, sebagian kekuasaan di langit dan di bumi ini. Mereka orang soleh ini, berserikat. Apa kata Allah? Wa ma lahum fihima min syirki. Dan mereka juga tidak memiliki andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Nggak punya juga, kata Allah. Iya. Oke. Kalau mereka nggak punya saham, mereka nggak punya keseluruhan, nggak punya saham, bisa saja orang-orang soleh ini membantu Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka juga bukan penolong Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Jadi kok penolong juga tidak, ya tidak layak. Nah, yang terakhir, benar, mereka ini nggak punya keseluruhan, nggak punya sebagian saham, bukan pula penolong, tapi kan mereka ini orang-orang soleh ini. Dekat kedudukannya dengan Allah. Iya kan? Kalau kita berdoa langsung sama Allah, katanya ya, ini kan cuma katanya. Kalau kita doa langsung sama Allah, nggak nyampe doa kita. Kita ini banyak dosa katanya. Nggak nyampe doa kita. Tapi kalau kita berdoa melalui orang-orang soleh ini, doa kita itu langsung tembus langit 7 katanya. Kata dia ini, subhanallah. Apa kata Allah? Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan rekomendasi siapapun itu tidak bermanfaat di sisi Allah. Tidak bermanfaat. Illa liman adina, kecuali bagi siapa yang Allah berikan izin nantinya pada hari kiamat kelak. Jadi terbantahkan jamaah yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Dan ini kelaziman dari keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang memiliki alam semesta ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembahasan rububiyah, keyakinan kita tentang perbuatan Allah adalah at-tadbir, pengaturan. Di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang bersendirian di dalam
mengatur alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang berserikat ataukah yang membantu Allah di dalam pengaturan alam semesta. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bersendirian dalam hal itu, jamaah. Jelas ya? Baik. Karena sebagian orang, jamaah yang dimuliakan Allah, mengaku bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu telah diberikan sebagian hak otoritas oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga bisa menghidupkan yang mati, bisa menurunkan hujan. Ini bohong, jamaah. Hanya Allah adalah satu-satunya zat yang bersendirian. Adapun para malaikat itu tidak dianggap sebagai syarikah. Tidak dianggap sebagai apa istilahnya? Partner bagi Allah, enggak. Para malaikat itu hanya menjalankan tugas dari Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Mereka hanya menjalankan tugas. Tidak bisa mereka berbuat sekehendak mereka. Malaikat Mikail misalnya yang ditugaskan menurunkan hujan. Apakah hujan itu diturunkan oleh malaikat Mikail sekehendaknya? Tidak. Dia menurunkan hujan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus kita pahami bahwa kita harus mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah Allah, yaitu dalam hal penciptaan. Allah satu-satunya zat yang mencipta. Dalam hal apa? Kepemilikan. Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Sehingga semuanya harus kita minta sama Allah. Rezeki minta sama Allah, keselamatan minta sama Allah, ya. Anak mintanya sama Allah, semua diminta sama Allah. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang bersendirian mengatur alam semesta. Sehingga kalau kita minta hujan, mintanya sama siapa, jemaah? Bukan dipanggil pawang hujan. Pawang hujan itu pembohong itu, jemaah. Pembohong. Pembohong, jemaah. Jangan mau ditoko-tokoi sama pawang hujan. Mana ada pawang hujan? Ya kayak kata orang-orang tua kita, nahan kencingnya aja nggak bisa dia. Gimana mau turunkan hujan? Gimana mau tahan hujan, coba? Iya kan? Pawang hujan, masa ia bisa menahan hujan? Dia sesak kencing aja nggak bisa tahan. Subhanallah. Karena memang Allah yang berhak mengatur itu semua. Allah yang mengatur angin, Allah yang mengatur hujan, Allah yang mengatur awan. Hanya Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Baik. Kemudian juga, jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa terkait dengan rububiyah ini, setelah tadi kita memahami bahwa kita wajib mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam 3 hal tadi, itu rububiyah Allah Azza wa Jalla, penciptaan, kepemilikan, serta pengaturan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa hukum yang berkaitan tentang tauhid rububiyah ini. Yang pertama, itu tadi, kita meyakini Allah yang bersendirian di dalam 3 hal tadi. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Kapanpun itu, di mana saja, Allah Ta'ala itu punya hak untuk menciptakan apapun. Sebagaimana Allah katakan, Allah itu fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Apapun yang Allah Ta'ala inginkan. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Artinya, di antara tanda baiknya dan benarnya seseorang di dalam mengimani rububiyahnya Allah, itu akan menghantarkan dia juga di dalam hal uluhiyah. Kalau dia sudah benar di dalam meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta, itu akan membawa dia kepada pengesaan terhadap uluhiyahnya Allah, peribadahan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena satu zat yang menciptalah, yang mengaturlah dan yang memilikilah yang berhak untuk diibadahi. Baik. Nah, kemudian juga jemaah yang dimuliakan Allah, di antara hal yang penting untuk kita ketahui di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa ada beberapa hal yang merupakan penyimpangan di dalam tauhid rububiyah. Hal-hal yang merupakan penyimpangan di dalam tauhid rububiyah. Dan ini dibagi oleh para ulama menjadi 2. Hal-hal yang merupakan penyimpangan di dalam tauhid rububiyah ada 2. Yang pertama adalah ada yang dikenal dengan nawaqid, yaitu hal yang membatalkannya. Penyimpangan yang bisa menghanguskan rububiyahnya. Keimanan dia terhadap rububiyah. Yang kedua adalah nawaqis.
Nawaqis itu yang mengurangi kesempurnaannya. Baik, yang pertama tadi, yang bisa membatalkan keimanan dia terhadap rububiyahnya Allah. Yang pertama adalah al-qaul bi'adamir rabb. Terkait pembahasan tentang ateis. Ya, orang kalau dia sudah berkeyakinan Allah itu tidak ada, berarti sama dengan dia tidak beriman terhadap rububiyahnya Allah. Yang kedua adalah al-qaul bi ta'addudil alihah. Keyakinan yang mengatakan Allah itu berbilang. Allah itu lebih dari satu. Ini juga merupakan penyimpangan yang membuat seseorang itu tidak dianggap beriman kepada rububiyahnya Allah. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bentuk penyimpangan adalah meyakini adanya Tuhan selain Allah. Jadi dua hal yang berbeda tadi. Dia meyakini Allah itu berbilang. Yang ketiga ini dia meyakini adanya Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian juga di antara bentuk keyakinannya yang menyimpang di dalam pembahasan rububiyah adalah dia meyakini bahwa adanya yang mengatur sebagian alam semesta selain Allah. Ya, seperti sebagian orang meyakini bahwa pantai selatan tahu ya? Itu diatur oleh siapa? Nyi Roro Kidul. Pernah dengar ini, Pak? Pernah dengar? Ini bentuk penyimpangan ini. Karena kita meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak diesakan dalam hal pengaturan. Mau pantai manapun itu Allah yang mengatur, bukan jin. Ya. Ini membuat nanti sebagian orang itu ketika datang ke suatu tempat mereka minta perlindungan kepada jin tadi. Karena mereka meyakini bahwa yang menguasai tempat tersebut, yang mengatur peraturan di tempat tersebut adalah jin. Padahal Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita masuk ke tempat yang angker sama masuk ke rumah kita ya sama aja. Itu semua berada di dalam kekuasaan Allah. Jin itu tidak punya kuasa sedikit pun, jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Iya. Begitu juga di antara bentuk penyimpangan di dalam pembahasan rububiyah Allah adalah keyakinan tentang wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Di mana mereka meyakini wahdatul wujud itu mirip dengan hululiyah, tapi bedanya kalau wahdatul wujud itu mereka tetapkan dua zat. Allah dengan apa? Bukan, ya. Kalau wahdatul wujud hanya menetapkan satu wujud. Semua yang ada di alam semesta ini itulah Allah. Itu namanya wahdatul wujud. Semua yang ada di alam semesta ini itulah Allah. Ya. Sehingga maaf cakapnya manusia itu itulah Allah. Allah itulah manusia. Ada keyakinan seperti ini, Pak. Dan ini benar-benar menyimpang. Namun sangat disayangkan banyak tersebar. Dan banyak pengikutnya. Dan yang pertama sekali mencetuskan ini adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Yang mencetus pemahaman wahdatul wujud. Ya. Kalau hululiyah atau ittihadiyah itu mereka meyakini kalau Allah menyatu dengan makhluknya. Jadi ada dua zat yang mereka tetapkan. Ada zat Allah, ada zat makhluk. Cuma nyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan manusia. Ini juga menyimpang. Baik. Di antara bentuk penyimpangan juga di dalam rububiyah adalah keyakinan bahwa di sana ada yang mampu memberikan manfaat dan yang menolak mudarat kecuali Allah. Ketika kita berkeyakinan, apa istilahnya, gelang-gelang kita, kalung kita yang di pinggang, ya jimat-jimat itu bisa memberikan manfaat. Ini kan masalah terkait masalah tadbir tadi, pengaturan. Tapi kita meyakini bahwa gelang itu bisa menjadi penangkal. Ini banyak seperti ini kan kita dapati, banyak. Terkhusus ketika anak-anak bayi itu di bawah bantalnya itu ditaruh apa? Gunting ya. Apalagi besi berani ya. Ada besi berani, Pak? Ada. Jangan bilang ditaruh ini nggak ada keyakinan. Pasti ada keyakinan. Kenapa ditaruh di bawah bantal? Pasti ada keyakinan. Ya, keyakinannya apa? Ini semua bisa menangkal dari jin.
Padahal itu semua berada di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia beberapa hal yang merupakan penyimpangan yang bisa merusak keimanan seseorang terhadap rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Baik. Masih ada waktu kita, Bang. Kita nggak tahu sampai jam berapa nih. Sudah dulu. Kita buka tanya jawab. Baik. Sisanya insya Allah akan kita lanjutkan masih terkait pembahasan tentang iman. Saya persilahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Apa benar Nabi pernah menghidupkan orang tuanya dan kemudian mensyahadatkan mereka? Ini pertanyaannya, apa benar Nabi pernah menghidupkan orang tuanya dan kemudian mensyahadatkan mereka? Itu tadi kan sudah, sebenarnya dari pembahasan kita tadi sudah dapat jawabannya. Bahwa satu-satunya yang bersendirian di dalam penciptaan siapa, jemaah? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini, siapapun itu yang mampu menghidupkan. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, jemaah. Ya. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu banyak kita melihat orang-orang terkasih Nabi itu meninggal. Sampai-sampai pada tahun berapa Hijriah, sebelum Hijriah itu ketika di fase Mekah, tahun 10 kenabian kalau tidak salah, itu ada tahun yang dikenal dengan apa? Amul Huzn. Tahun kesedihan. Di mana Nabi di tahun itu benar-benar merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dua orang yang paling dicintai oleh Nabi dan yang paling membantu Nabi, menyokong Nabi, meninggal. Yang pertama siapa? Khadijah. Khadijah, jemaah. Sosok seorang istri yang banyak sekali membantu Nabi, berjuang, mengorbankan harta demi dakwanya Nabi, meninggal. Kemudian yang meninggal siapa lagi setelah itu? Paman Nabi, Abu Thalib. Ada nggak Nabi hidupkan mereka? Kalau Nabi bisa menghidupkan, pasti Nabi hidupkan itu semua. Semua sahabat pasti Nabi hidupkan. Karena para sahabat Nabi juga sangat mencintai para sahabatnya. Sehingga Allahu a'lam bishawab, ini tidak benar kalau ada yang berkeyakinan Nabi pernah menghidupkan kedua orang tuanya lalu mensyahadatkannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain, Pak? Bisa jelaskan lagi, Ustaz. Kemarin kami ikut khutbah Jumat. Iya. Itulah mukjizat Rasulullah SAW bisa menghidupkan orang mati. Buktinya dua dia itu ibu dan ayahnya hidup, sudah itu menghidupkan dua orang sana. Nah, itu yang cukup fatal. Baik. Allahu a'lam bishawab. Yang pertama, Pak. Jadi ini nasihat saya untuk kita semua ya. Kita dituntut untuk kritis di dalam masalah agama. Kalau masalah dunia saja kita dituntut untuk kritis, benar tidak? Jadi ada orang yang jual motor sama kita, pasti kita tanya yang pertama sekali apa? Apa yang kita tanya? Surat kan? Ada yang jual tanah sama kita, yang kita tanya pertama sekali apa? Subur nggak tanah? Bukan itu kita tanya pertama kali apa? Surat. Begitu juga kalau ada orang yang berbicara masalah agama, apalagi terkait hal-hal yang besar seperti ini, mengatakan Nabi bisa menghidupkan kedua orang tuanya, lalu mensyahadatkan. Ini harusnya setelah khutbah Jumat, setelah sholat Jumat, itu khotibnya didudukkan. Tolong datangkan buktinya. Jangan membohongi orang. Didatangkan buktinya, apalagi berdusta atas nama Nabi. Nabi SAW sudah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, kata Nabi, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Subhanallah. Itu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Ditanya sama dia, di mana ini disebutkan agama kita ini jelas. Landasannya Al-Quran, hadis. Kalau Al-Quran di ayat berapa? Bisa kita cek sekarang. Mau surat berapa, ayat berapa bisa dicek. Hadis, kalau dibilang hadis riwayat imam apa? Siapa yang meriwayatkannya dari ulama ahli hadis? Ada nggak diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Baihaqi, Imam Ahmad,
Sunan Ibnu Majah, ada nggak diriwayatkan? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada disebutkan dalam Al-Quran, nggak ada disebutkan dalam hadis, ini dari mana dia dapatkan ini? Kalau nggak ngarang-ngarang. Subhanallah. Jangan sampai seperti itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Itu fatal itu ketika mengatakan Nabi bisa menghidupkan. Iya. Kalau bisa Nabi menghidupkan, ngapain Nabi mati coba? Iya kan? Nabi nggak mungkin meninggal. Kalau bisa menghidupkan. Kalau orang lain aja bisa dihidupkan, apalagi diri sendiri. Logis nggak itu jamaah? Mampu menghidupkan orang tapi dirinya sendiri nggak bisa. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Kalau memang Nabi bisa menghidupkan, Nabi sampai sekarang nggak mati. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dan memang hanya Allah lah satu-satunya zat yang bisa menghidupkan. Itu tadi kita bilang. Kalau iya, mukjizat Nabi, tapi ada buktinya. Di mana dia dapatkan buktinya? Mukjizat Nabi, Nabi pernah membelah bulan misalnya. Itu jelas disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Ya kan? Apalagi misalnya Nabi Musa, ada mukjizatnya, merubah tongkat menjadi ular. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, jelas ayatnya. Ya. Nabi Isa bisa mengobati. Orang yang buta bisa melihat lagi. Ada disebutkan di dalam ayat. Ini kalau dibilang Nabi menghidupkan, di mana dia dapatkan ini? Dari mana dia tahu nih? Dari Al-Quran, dari hadis, silakan datang bukti. Jadi sekali lagi seperti itu Pak. Nanti kalau ada yang aneh-aneh, habis sholat nggak apa-apa ditanya. Kita bertanya bukan dalam rangka menghakimi. Kita juga bertanya dalam rangka, ya namanya ilmu kita terbatas. Mungkin dia tahu, kita nggak tahu. Sebagai bentuk amanah ilmiah kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya, tanya. Ini di mana kami bisa mendapati referensinya ini? Jangan kalau urusan dunia kita kritis ya, Masya Allah nih. Kalau urusan dunia, ini tengok suratnya nih, sah nggak suratnya nih, asli nggak ini, jangan-jangan palsu ini. Kok masalah akhirat kita main terima-terima aja? Harus benar-benar kritis. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu maqala fihi haddatsana wa ma siwa dzaka fawaswasus syaitan. Ilmu itu kata Imam Syafi'i adalah yang di situ diucapkan haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Artinya apa? Ada sumbernya. Itu ilmu kata Imam Syafi'i. Ilmu itu yang ada sumbernya. Dari Al-Quran, dari hadis, ada sumbernya. Wa ma siwa dzaka fawaswasus syaitan. Adapun selain daripada itu, yang nggak ada sumbernya, nggak ada ayat, nggak ada hadisnya, itu waswas syaitan, kata Imam Syafi'i. Bukan saya yang bilang. Ini disebutkan Imam Syafi'i dalam diwannya. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak benar kalau dikatakan Nabi SAW itu bisa menghidupkan. Baik. Ada yang lain Pak? Cukup ya? Baik, kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di kesempatan yang baik di dunia dan di akhirat dengan kita dikumpulkan di dalam surganya bersama para nabi dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.